Bagaimana kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu, kita bisa hadir kembali di sekolah ini dalam keadaan sehat. Kita kan nanti akan mengadakan observasi Bu seperti yang sudah kita sepakati. Nah sebelumnya saya ingin kita berbincang-bincang dulu Bu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu capai? Yang pertama, membedakan ciri-ciri khusus hewan tersebut. Membedakan ciri-ciri khusus hewan. Kemudian Yang kedua, membedakan tempat tinggal hewan tersebut. ada dua tujuan pembelajaran, membedakan ciri-ciri hewan, kemudian membedakan tempat hidup hewan. Ya, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, ada pengembangan apa yang hendak Ibu capai nanti? Adapun area yang ingin dicapai nantinya adalah keaktifan siswa dalam mempelajari materi tersebut. Nanti Ibu ingin nanti siswa ini aktif dalam proses pembelajaran ya Bu ya? Ya, Bu. Baik Bu, satu lagi pertanyaannya, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan dalam pembelajaran nantinya? Yang pertama, menyiapkan media seperti gambar. Media seperti gambar, kemudian Yang kedua, menyiapkan LKPD yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar siswa. baik. Berarti Ibu sudah siapkan dua strategi. Tadi yang disebutkan Ibu menyiapkan media pembelajaran seperti gambar. Kemudian yang kedua Ibu menyiapkan LKPD yang bervariasi sesuai gaya belajar murid atau siswa. Ya. Baik, baik Bu. Apakah Ibu sudah siap? Kita akan melakukan observasi. Insya Allah siap. Baik, Ibu. Terima kasih ya Bu waktunya. Mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajaran Ibu nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi Ibu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita lanjut, apakah dari anak-anak Ibu di rumahnya sudah makan? Sudah Bu. Ya, jadi sebelum berangkat ke sekolah, kita harus sarapan dulu ya. Nah, sebelumnya coba ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sabrok berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak Ibu coba dengarkan, kita absen dulu ya. Inayatul Putri, Hadir Bu. Indah Apriani, Hadir Bu. Arsi Abdara, Hadir Bu. Salmi Heriani, Hadir Bu. Romia Harapan Nami, Hadir Bu. Revianda, Hadir Bu. Zulfardi. Hadir Bu. Nah, bagus, berarti anak-anak Ibu semuanya hadir pada hari ini ya. Hadir. Baiklah anak Ibu, sekarang coba semuanya berdiri dulu. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang dipimpin oleh Indah Apriani. Silahkan ke depan Indah. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap semuanya? Nah, coba Indah. Hiduplah Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia
Nah, coba nih baca semua. Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, jadi untuk hari ini kita mempelajari tentang cara-cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama nantinya yang pertama tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat membedakan ciri-ciri khusus hewan. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan tempat tinggal hewan. Nah, anak-anak ibu, inilah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, ya. Jadi, coba anak ibu semua perhatikan buku yang ada di meja masing-masing. Nah, sebelum ibu jelaskan, di situ anak-anak ibu bisa melihat ada beberapa gambar. Yang pertama itu gambar apa itu anak ibu? Ayam. Ayam. Semuanya tahu dengan ayam ya? Ada yang tidak kenal dengan ayam? Nah, jadi semuanya sudah kenal dengan hewan yang bernama ayam. Berarti kita semua sudah bisa menyebutkan ciri-ciri dari ayam. Coba, siapa yang pertama yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari ayam? Siapa yang bisa? Ya, Repi, bagus. Ciri-ciri yang pertama kata si Repi berbulu. Berbulu. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Coba kami ya. Bagus, berkaki dua. Berkaki dua. Yang ketiga, siapa lagi yang bisa? Coba Ijun. Bagus sekali Ijun. Tinggal di darat. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang bisa jawab. Ciri-ciri dari ayam. Apa Sami? Bagus sekali. Mempunyai sayap. Nah, jadi ayam itu seperti yang kita ketahui, yang pertama ciri-cirinya seperti yang disebutkan si Repi tadi. Yang pertama berbulu. Yang kedua Berkaki dua. berkaki dua. Yang ketiga Tinggal di darat. tinggal di darat. Yang keempat Mempunyai sayap. mempunyai sayap. Dan banyak lagi ciri-ciri dari ayam tersebut. Misalnya dengan cara berkembang biaknya dengan apa itu anak ibu? Bertelur. Jadi ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian lihat lagi bukunya, perhatikan gambar yang nomor 2. Itu gambar apa itu? Bebek. Gambar bebek ya. Siapa yang tahu ciri-ciri
mempunyai kaki dua sama seperti ayam. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya siapa yang bisa jawab? Berbulu. Sama juga, berbulu. Apa lagi? Bisa berenang di air. Nah, jadi hampir sama dengan ayam. Bebek juga mempunyai ciri-ciri berkaki dua, berbulu, bisa berenang di air. Kemudian di bebek di mana dia tinggal? Di darat, tetapi bisa menyesuaikan diri dengan di air. Bagus ya. Kemudian gambar yang nomor 3, coba perhatikan Ijul. Itu kira-kira gambar apa itu Ijul? Gambar ikan ya. Kita lanjut. Nah, siapa yang tahu ciri-ciri ikan? Coba Romia. Bagus, bersih. Ada lagi yang tahu? Bernapas dan pingsan. Bagus sekali Linda. Bernapas dengan pingsan. Jadi kalau ikan itu ciri-ciri yang pertama adalah bersisik. Kemudian yang kedua bernapas dengan pingsan. Kemudian di mana tinggalnya ikan itu Revi? Di air, berarti habitatnya atau tempat tinggalnya ada di air. Kemudian satu lagi, lihat gambarnya. Itu gambar apa itu anak ibu? Cicak. Apa? Cicak ya. Nah, siapa pula yang tahu ciri-ciri cicak? Apa Indah? Apa Dara? Kakinya 4. Kakinya 4. Yang kedua, bisa memutuskan. Jadi itu ciri-ciri cicak itu yang bisa memutuskan ekornya itu disebut dengan istilah autotomi. Jadi si cicak itu dia akan melindungi dirinya dengan cara memutuskan ekornya. Disebut dengan autotomi. Nah, sekarang anak ibu, karena ibu sudah menjelaskan ciri-ciri dari hewan ayam, bebek, ikan dan cicak, sekarang ibu mempunyai LKPD yang akan anak-anak ibu isi ya. Jadi nanti di LKPD ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Jadi dijawab nanti yang bagus sesuai dengan apa yang sudah pelajari tadi ya. Nah itu siap? Nah, sekarang coba keluarkan penanya. Kita akan menjawab LKPD yang akan ibu bagikan. Nah, silakan dilihat soalnya, dibaca, dipahami, kemudian dijawab. Baca dulu Revi. Sudah dibaca. Perhatikan soalnya. Dijawab yang bagus ya. Dijawab sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Bisa Ijul? Romia bisa? Bisa. Tahmi? Bisa dijawab?
Kalau ada soal yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Sainda, nah, silahkan dikerjakan. Ijul, udah siap Ijul? Romia sudah siap? Belum, siapkan dulu ya. Tapi siap-siap. Belum, sedikit lagi. Lanjutkan. Nah, kalau sudah siap semua, boleh kita periksa tugasnya ya. Sudah siap? Ya? Nah, sudah siap. Lihat semuanya sudah mengisi kotak-kotak kosong yang Ibu bagikan. Ini sudah siap, Ina? Sudah siap? Nah, sekarang karena semuanya sudah siap, coba semua LKPD-nya letakkan di atas meja, perhatikan kembali ke depannya. Sudah siap, Ina? Sudah. Nah, sekarang coba Devi kumpulkan dulu LKPD-nya. Kumpulkan, satu orang yang mengumpulkannya. Tidur. Nah, satu lagi nah. Nah, nanti Ibu akan menjadi LKPD-nya ya. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita dulu. Kita ulangi dari yang pertama tadi. Yang pertama ciri-ciri hewan, yaitu ayam. Siapa yang masih ingat tadi ciri-ciri ayam? Apa itu? Berbulu, kemudian berkepala, kemudian bersayap, kemudian tinggal di darat. Yang terakhir berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian bebek, siapa yang masih ingat ciri-cirinya? Berbulu, tinggal yang di darat, bisa berenang di air. Kemudian sama dengan ayam, berkembang biak juga dengan cara bertelur. Kemudian ada lagi ikan. Apa ciri-cirinya? Bersih,
kembali indah. Jadi cicak itu bisa menempel di dinding karena di kakinya cicak itu ada namanya pelekat. Bukan pelekat ya nak, pelekat. Kemudian cicak di mana biasanya dia tinggal? Bagus sekali Sahmi, di loteng-loteng. Ya. Jadi itulah tadi ciri-ciri hewan yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang coba siapa yang bertanya? Ada yang kurang jelas? Silahkan bertanya. Ada yang kurang jelas? Jelas semua? Alhamdulillah, itu sudah memahami tentang ciri-ciri dari hewan yang sudah kita pelajari. Nah, anak ibu, karena waktu pembelajaran kita sudah berakhir, coba kita buka bukunya halaman 50. Buka semua bukunya halaman 50. Ada Revi? Jujur? Ya, itu nanti kerjakan di rumahnya PR nomor 1 sampai 10. Ada jelas Indah? Ina? Jujur? Nah, jadi itu nanti tugasnya di rumah, PR-nya kerjakan, besok ibu periksa. Oke? Oke. Ya, nah sebelum pulang, nah ibu, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Di sini senang, di sana senang. Bisa? Bisa. Coba berdiri lagi. Nah, sudah? 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Lalaya lembai-lembai, binguli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar landai. Nah, semuanya silakan duduk. Sekarang nah ibu, coba kita kelasnya, siapkan kembali untuk pulang. Nanti di jalan, berjalan bersebut kiri ya. Tidak boleh bermain di jalan. Sudah pulang nanti, kita langsung ke rumah kita masing-masing. Siapa punya? Cepat bersyukur bulan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu semua, semuanya kita berikan ya. Dah, udah siap? Udah siap anak ibu? Coba berdiri semua sesuai di barisan masing-masing. Nah, siapa yang paling rapi barisannya itu nanti yang duluan pulang ya. Siapa yang paling lurus, yang paling rapi itu yang duluan pulang. Dengan hitungan 1, 2, 3, sudah yang duluan pulang. Jur, Sami, Romia,
observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Sebelumnya selamat ya Bu, luar biasa sekali pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait pembelajaran yang sudah kita observasi kemarin Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Yang pertama Bu, saya sudah merasa lega dan senang, di mana yang pertama tujuan pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, anak-anak juga sudah begitu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ya, anak sudah terlihat aktif dan tujuan pembelajaran bisa tercapai ya. Ya, Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? menurut saya pembelajaran yang sudah saya laksanakan berjalan dengan lancar, di mana murid-murid saya juga sudah begitu aktif dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ibu, apa kira-kira hal baik yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Hal baik yang sudah saya lakukan adalah saya ingin menekankan kepada murid saya supaya lebih bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Itu hal baik ya Bu ya. Nah, apa ada hal yang masih ingin Ibu perbaiki? Ada. Yang pertama, masih adanya murid-murid yang kurang fokus, yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajarannya. Untuk kedepannya, itu yang ingin lebih saya fokuskan agar anak tersebut lebih fokus, lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Ya. Nanti Ibu tadi ingin anak-anaknya lebih fokus dalam belajar, lebih aktif ya Bu. Nah Ibu, pertanyaan yang terakhir mungkin apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Yang pertama, menentukan peran dari masing-masing siswa tersebut. Ya. Apakah yang lain rencana ke depannya? Yang kedua, mungkin dengan meningkatkan pembimbingan kepada murid, di mana kan ada misalnya ada murid yang kurang, istilahnya kurang dari sebagian murid yang lainnya. Jadi untuk kedepannya itu yang akan lebih saya tekankan dengan cara yang pertama misalnya mungkin dengan mendekati murid tersebut secara langsung. Ya. Berarti Ibu akan melakukan pendekatan kepada murid yang memang membutuhkan pendekatan daripada murid yang lainnya Bu. Ya. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depannya bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Baiklah Ibu, ya sekarang izinkan saya menyampaikan hasil observasi terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Yang pertama, berdasarkan observasi saya, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Saya perhatikan berjalan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, selama pembelajaran berlangsung, murid-murid terlihat semangat dan aktif dalam pembelajaran yang Ibu berikan. Murid-murid juga terlihat sangat semangat dan antusias sekali ketika Ibu melaksanakan atau mengadakan sesi tanya jawab. Semua murid terlihat ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian saya perhatikan juga tujuan pembelajaran yang sudah Ibu harapkan itu sudah tercapai. Terlihat anak-anak sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Itulah mungkin Ibu hasil observasi saya terhadap Ibu. Selanjutnya sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu selamat atas pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan berjalan dengan lancar dan baik ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Demikian saja Bu perbincangan kita setelah observasi pembelajaran tersebut. Terima kasih atas waktu Ibu yang telah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu.